Baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari membahas tentang bijak menggunakan media sosial. Jadi, ada yang tahu di antara anak-anak kami apa itu media sosial? Saya. Ya, Apa? ya. Di dalam HP, apakah kita bisa mengetahui sesuatu? Ada. Apa saja yang kita ketahui? Ya, kita mendapatkan informasi melalui apa? Ya, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Facebook, apalagi? Ya, melalui YouTube. Ya, melalui juga aplikasi TikTok. Jadi, dengan kita menggunakan media sosial, kita dipermudah untuk mendapat informasi. Kemudian, dengan kita menggunakan media sosial, apapun yang kita ingin gali informasinya, baik di dalam daerah maupun di luar daerah, kita bisa mendapat. Nah, tadi kita sudah menyebutkan manfaat menggunakan media sosial. Manfaatnya memudahkan mendapatkan informasi. Apalagi kita dapat membagikan momen yang terjadi di kehidupan kita. Nah, kemudian ada yang tahu apa saja yang menjadi masalah jika kita menggunakan media sosial dengan berlebihan? Ada yang tahu? Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan media sosial, ada yang tahu apa yang terjadi? Nah, itu akan menimbulkan masalah apa? Contohnya anak-anak kami fokus terus pada media sosial, maka anak-anak kami lupa belajar. Itu akan berefek pada kalian sendiri. Jadi membuat pikiran kita tidak fokus pada mata pelajaran di sekolah. Jadi pengetahuan kita kurang. Nah, di sini adapun hal yang kita lakukan agar kita bisa menggunakan media sosial dengan bijak, yaitu yang pertama, pikirkan terlebih dahulu sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu. Contohnya anak-anak kami membagikan suatu momen, membagikan suatu foto. Pernah membagikan suatu foto di suatu aplikasi, contohnya di Facebook atau di TikTok. Jadi, agar masalah tidak timbul, maka yang pertama kita pikirkan adalah kita harus memberikan atau memikirkan apa yang kita unggah, apakah yang kita unggah tersebut bermanfaat, apakah yang kita unggah tersebut tidak menyinggung orang lain. Jadi begitu. Yang pertama, pikirkan terlebih dahulu sebelum mengunggah atau membagikan informasi. Kita harus memikirkan apakah ada yang dirugikan atau tidak setelah kita membagikan informasi tersebut. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi. Nah, contohnya anak-anak kami memiliki satu HP. HP kalian ada yang telepon. Tiba-tiba kalian menjawab dengan nada besar, maka itu tidak. Contohnya yang menelpon adalah orang tua, kalian menjawab dengan nada besar, itu tidak. Ya, itu tidak boleh, itu tidak sopan. Jadi saat kita berkomunikasi, kita harus memiliki atau mengungkapkan bahasa yang sopan.
yang belum tentu kebenarannya iya atau tidak, ya kan? Iya. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu di dalam media sosial, contohnya di HP pada aplikasi Facebook, maka kita tidak boleh mudah percaya. Kita harus lebih menggali lagi informasi untuk mengetahui apakah itu hoax atau tidak. Kemudian yang keempat, menggunakan batas waktu untuk dalam menggunakan media sosial. Ya. Jadi untuk anak-anak kami, kalau kita menggunakan media sosial, kita harus menggunakan batas waktu. Contohnya kalau pada malam hari, kalau anak-anak kami menggunakan media sosial, maka cukuplah sampai jam 8 ataupun jam setengah 9. Ya, kalau malam hari. Tapi kalau di siang hari, usahakan luangkan apa kegiatan lain selain menggunakan media sosial. Karena dalam menggunakan media sosial ada manfaatnya, ada juga kerugian kita dalam menggunakan. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Semoga anak-anak kami bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Demikian pertemuan kita.